Baiklah, pada video kali ini kita udah sampai pada modul ke-7 Praktikum ADP. Nah, pada modul ke-7 kita akan belajar tentang function, gimana cara bikinnya, terus gimana cara menggunakannya. Nah, mungkin kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Function itu merupakan sebuah blok kode pada program yang digunakan untuk melakukan suatu tugas atau proses yang spesifik. Nah, hal ini itu biasanya digunakan untuk memecah kode yang kompleks menjadi kode yang lebih sederhana. Oleh karena itu juga, function juga bisa disebut sebagai sebuah subprogram atau subrutin. Jadi ini bisa dibilang sebagai subprogram atau subrutin. Nah, kemudian function itu hanya akan dieksekusi atau hanya akan dijalankan ketika function tersebut dipanggil. Jadi kalau nggak dipanggil, ya nggak dijalankan gitu. Jadi dia hanya dijalankan ketika dia dipanggil. Nah, hal ini nantinya bakal sangat berguna ketika kita nantinya akan membuat kode program yang jauh lebih kompleks. Mungkin sama kan kita kan cuma bikin program yang sepanjang 20 baris kode kan, 20 baris, 30 baris. Nah, mungkin nanti ketika kita akan membuat program yang lebih panjang, mungkin 100 baris atau 1000 baris, nah itu akan sangat susah untuk mengembang kodenya. Untuk itulah kita membutuhkan sebuah function. Jadi function itu gunanya untuk memecah masalah kompleks menjadi masalah yang lebih sederhana. Nah, function itu biasanya sering digunakan untuk hal-hal seperti perhitungan rumus, visualisasi, dan sebagainya. Nah, karena kita akan membahas bahasa Python, maka kita akan belajar cara untuk membuat function atau fungsi pada Python. Nah, jadi bentuk umum untuk mendeklarasikan function pada Python itu kayak gini. Pertama, bikin keyword def, itu wajib. Jadi ini selalu ikuti def, spasi, nama functionnya, terus selalu bikin tanda kurung kayak gini, terus ikuti dengan titik 2, kemudian enter. Nah, selesai. Ini pas ini cuma buat penggantinya dong, biar ada isinya. Jadi format itu adalah keyword def, itu wajib harus def, nggak boleh yang lain. Terus nama functionnya ini terserah mau kalian bikin A, B, C, atau luas lingkaran, atau apapun itu terserah. Pokoknya ini namanya kalian bisa bikin sendiri. Kemudian tulis kurung biasanya, terus tambahkan titik 2 dan selesai. Nah, contohnya adalah kayak gini. Misalkan kita pengen bikin function yang bakal menampilkan teks halo dunia. Nah, caranya kayak gini. Kita bikin def, terus bikin nama functionnya, terserah, misalkan halo. Kemudian tanda kurung, titik 2, dan perintah apa yang pengen kita jalankan. Jadi ini sebenarnya bentuk itu nama function, terus di sini ya, di dalamnya itu kita bikin perintah yang ingin kita jalankan. Jadi itu adalah function. Nah, untuk contohnya bisa dicoba dulu buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Oke, pertama silakan buka folder baru. Seperti biasa, karena kita masuk ke modul baru, maka kita bikin folder baru. Klik kanan di sini, terus klik new, kemudian folder. Bikin nama foldernya misalkan fungsi. Terus kalau udah, klik fungsinya, select folder. Jadi kita akan masuk dan hanya akan membuat file khusus di folder fungsi ini saja. Biar nggak keganggu sama file lain gitu. Oke, pertama silakan bikin file baru di sini. Kemudian klik misalkan namanya itu fungsi pertama titik py. Oke. Misalkan kayak tadi kita pengen bikin fungsi yang hanya menampilkan teks halo dunia.
Nah, caranya pertama bikin def, kemudian nama functionnya, misalkan halo atau kalau mau ganti boleh, misalkan kita bikin misalkan sapa, def sapa, bikin kurung biasanya, !2, kalau udah enter. Nah, kalau udah enter, maka di dalamnya ini tuliskan hal-hal apa saja yang mau kita lakukan. Tapi ini penting diingat bahwa ini letaknya di sini dan bukan di ujung. Jadi antara cursor di sini dengan di sini itu beda. Aneh kan kita bikin di sini, dia nggak bakal bisa di running. Dia itu hanya bisa di running kalau letaknya di sini. Dan itu biasanya udah otomatis posisinya di sini kalau kita letakkan cursor di sini terus enter. Jadi selalu biasakan setelah habis ini !2, enter, terus jangan diapa-apain. Oke? Jangan diapa-apain. Nah, kalau udah, jangan klik backspace, itu nggak usah. Tapi langsung ketikkan apa yang pengen kalian jalankan. Karena tadi kita pengen jalankan perintah yang menambahkan teks halo dunia, maka kita bisa bikin print halo dunia dan selesai. Nah, ini adalah cara untuk bikin function. Cuman apakah ini bakal bekerja? Coba kita cek. Klik play. Dan nggak terjadi apa-apa. Kenapa gitu? Karena tadi kalau kita ingat kembali pada materi di awal, katanya fungsi hanya akan dieksekusi ketika fungsi tersebut dipanggil. Nah, karena kita di sini cuma bikin doang, nggak manggil, maka dia nggak dijalankan. Supaya dia jalan, maka kita harus panggil. Cara manggilnya adalah tinggal ketikkan yang ini. Nama filenya, maksudnya nama fungsinya, kemudian diikuti dengan kurung biasa. Jadi karena kita bikin namanya kayak gini, maka untuk manggilnya kita tinggal tulis sapa kurung. Nah, terus play. Maka akan muncul teks halo dunia. Nah, itu adalah cara paling simpel untuk bikin fungsi. Kemudian, pada fungsi kita mengenal istilah parameter atau argumen. Nah, apa itu parameter dan argumen? Misal gini, misalkan kita pengen ganti fungsi ini sehingga kita bikin halo terus diikuti dengan nama yang kita inputkan. Misal, kalau kita pengen, kalau di sini kita masukkan sapa Fikri, maka kita pengen di sini muncul halo Fikri. Kalau kita bikin di sini sapa lab misalkan, maka di sini harus muncul halo lab. Nah, caranya gimana? Caranya kita membutuhkan sebuah parameter. Jadi, kalau kita bikin kayak gini, sapa lab, nah, sapa ini fungsinya, sedangkan string lab ini itu namanya adalah argumen. Argumen itu adalah data yang kita masukkan ke fungsi gitu. Atau data yang akan digunakan oleh fungsinya untuk melakukan sebuah proses. Itu adalah argumen. Argumen itu ada datanya, sedangkan parameter itu adalah template-nya. Nanti akan saya cobakan langsung perbedaan antara argumen sama parameter. Nah, jadi tadi kita pengen, kalau kita panggil kayak gini, maka yang muncul adalah harusnya halo lab. Nah, sedangkan kalau yang sekarang, kalau kita running, hasilnya adalah error. Karena katanya, fungsi sapa ini hanya mengandung 0 argumen. Karena ini 0 kan, nggak ada argumen di dalamnya. Sedangkan pada saat pemanggilan fungsi sapa yang di sini, dia ada 1 argumen. Jadi katanya nggak cocok gitu. Nah, jadi caranya di sini kita harus masukkan nama parameternya. Misalkan nama atau nama orang misalkan. Nah, jadi nama orang ini itu adalah parameter, sedangkan lab yang ini itu adalah argumen. Jadi kalau singkatnya, parameter itu adalah nama variabel yang digunakan sebagai nilainya, sebagai inputnya, sedangkan argumen itu adalah nilainya itu sendiri. Jadi,
ini adalah parameter, ini adalah argumen. Jadi, mungkin saya ulangi lagi. Parameter itu adalah nama variabel untuk inputnya, sedangkan argumen adalah nilai dari variabelnya. Oke? Nah, kalau kita udah bikin kayak gini, itu artinya fungsi sapa ini udah berhasil menerima argumen ini. Sekarang untuk mengganti ini menjadi halo lab atau halo Fikri atau halo siapapun nama yang kita masukkan, maka ini bisa kita ganti menjadi halo ikuti dengan sebenarnya ada dua cara. Pertama bikin kayak gini, halo terus ini kasih spasi, halo tambah nama orang ditambahkan dengan string tanda seru. Nah, coba kita cek. Ini kita hapus dulu. Kita play. Hasilnya adalah Halo Lab. Kalau ini kita ganti Sapa Fikri, maka hasilnya adalah Halo Fikri. Ini adalah cara kedua, atau kalau kita pengen lebih efisien, kita bisa menggunakan yang namanya itu adalah format string. Caranya adalah kita tambahkan di sini titik format. Oke. Sebelum itu kita perlu bikin template-nya. Jadi halo, terus karena di sini kita pengen masukin nama orang, nah caranya itu adalah kita bikin template. Bikin template dengan cara tambahkan kurung kerawal. Dan pastikan kurung kerawalnya itu berada di dalam tanda kutip. Jadi masih string gitu. Nah, kalau udah ada tanda kurung kerawal, kita bisa pindah ke luar stringnya. Pindah ke luar string, habis itu ketik titik format. Kemudian masukkan data kita. Karena data kita adalah nama orang, maka di sini masukkan nama orang. Oke, mungkin ini bisa diperhatikan dulu. Pada bagian ini, cara kerjanya adalah kayak ini. Dia bikin string halo, kemudian ada template. Nah, template ini akan diisi oleh data yang ada di sini. Jadi, data ini, data nama orang ini, akan dimasukkan nilainya ke dalam ini. Nah, kalau udah, tinggal kita play. Oh ya, ini tambahkan tanda serunya. Nah, hasilnya sama kayak yang di atas. Jadi, terserah mau pakai cara ini atau cara yang tadi. Tapi itu bukan materi kita, itu materi modul sebelumnya. Nah, jadi begitulah cara bikin fungsi pada Python. Nah, sekarang kita akan contohkan penggunaan fungsi pada pembuatan fungsi untuk perhitungan luas persegi panjang. Oke, pertama bikin file baru, bikin namanya luas persegi panjang atau luas pp titik py. Nah, kalau udah bikin fungsinya sama kayak tadi, def, terus nama fungsinya misalkan luas. Kemudian coba diingat, kalau kita pengen menghitung luas dari persegi panjang, yang kita butuhkan setidaknya adalah panjang dari perseginya dan juga lebar dari perseginya. Nah, hal itu berarti kita butuh dua argumen. Karena kita butuh dua argumen, maka kita butuh dua parameter. Jadi di sini kita bikin dua parameter, misalkan P dan L. P ini singkatan dari panjang, L ini singkatan dari lebar. Jadi ini bebas saja. Kalau bikin A sama B juga boleh. Cuman biar make sense kita bikin P sama L aja. Jadi P untuk panjang dan L untuk lebar. Jadi ini nama fungsinya, terus ini parameternya ada dua buah. Kemudian, karena dia udah masukin parameter P dan L, artinya kita udah bisa ngitung P dan L. Maksudnya kita udah bisa pakai P dan L dalam perhitungan. Nah, kalau udah, kita tinggal bikin luas sama dengan rumus luas itu kan panjang kali lebar. Berarti kita bisa tulis P kali L.
Nah, terus kita bisa print luas. Sorry, ini tanpa kutip. Kita coba tes, panggil fungsinya luas. Misalkan kita pengen hitung persegi panjang dengan lebarnya itu misalkan 3, terus panjangnya misalkan 6. Kalau itu berarti harusnya luasnya itu kan 6 kali 3 itu 18. Berarti kalau kita tulis di sini P-nya 6 dan L-nya tadi apa? 3. Ya, L-nya 3. Maka yang muncul harusnya adalah 18. Nah, betul. Jadi gitu cara kita mengimplementasikan fungsi pada perhitungan luas persegi panjang. Nah, ya terus yang penting untuk diingat juga, urutan dari argumennya itu sesuai dengan urutan dari parameternya. Jadi, andaikan ini P dan ini L, maka 6 ini adalah P-nya dan 3 ini adalah L-nya. Kalau kita ganti, kalau kita bikin di sini 3 dan 6, maka P-nya adalah 3, L-nya adalah 6. Atau kalau ini yang kita ganti, L, P, maka L-nya adalah 3, P-nya adalah 6. Jadi, urutannya itu penting untuk diingat. Atau, kalau nggak mau ingat urutannya, kita bisa bikin labelnya. Jadi, karena kita pengen setting P, maka kita bisa bikin P sama dengan 3, L sama dengan 6. Coba dites. Nah, ini juga bisa. Nah, karena kita udah bikin kayak gini, maka kalau andai kan ini kita balik, itu dia juga masih berlaku. Kita balik kayak gini. Nah, walaupun sekarang L-nya yang di urutan pertama, ini yang pertama dan ini yang kedua, tapi yang jadi P itu tetap yang ini. Karena kita udah bilang bahwa P-nya adalah ini. Jadi kalau kita nggak bikin label, maka kita harus bikin urutannya sesuai urutan parameternya. Sedangkan kalau udah bikin label, maka itu terserah kita aja. Mau sesuai urutan atau enggak, itu terserah. Jadi ini hasilnya. Kemudian, oke, kita cobakan oh ya, sebelum itu kita harus mengetahui yang namanya adalah return value atau nilai kembalian. Nilai kembalian itu adalah nilai yang dihasilkan oleh sebuah fungsi. Jadi, ini, coba bayangkan kayak gini. Coba bayangkan kita punya sebuah mesin. Jadi ini sebenarnya adalah format dasar dari sebuah fungsi. Misalkan kita punya mesin, terus kita punya data di sini. Data, terus ini adalah hasilnya. Ini adalah fungsinya. Nah, fungsi itu adalah sebuah proses yang mengambil data, terus data tersebut diolah dan menghasilkan sebuah hasil atau nilai. Itu adalah prinsip dasar dari fungsi. Nah, data ini kita sebut sebagai argumen, sedangkan hasilnya kita sebut sebagai sebuah nilai kembalian atau return value. Nah, cuman itu enggak semua fungsi pada Python yang mengikuti hal kayak gini. Kalau kita punya hasil atau punya return value, itu namanya adalah non-void function. Ya, coba lihat di sini. Bentar. Oh, enggak ada ya? Oke. Jadi kalau
Kalau tadi kita punya, bentar. Oke, kita lanjut ke sini. Kalau kita punya hasil atau punya return value atau nilai kembalian, itu namanya adalah non-void function. Sedangkan kalau kita tidak punya hasil atau return value, itu namanya nama dari hal-hal kayak gini itu adalah namanya void function. Nah, void sama non-void ini sebenarnya awalnya kayaknya dari bahasa C++ atau bahasa C. Karena kalau kita nggak ada hasil kembalian itu kalau di C++ itu pakai keyword void. Tapi ini nggak usah kalian pusingkan. Intinya, kalau kita ada hasil atau ada nilai kembalian itu namanya non-void function. Sedangkan kalau kita nggak punya hasil atau memang murni kayak running aja, kayak ini kan nggak ada hasilnya kan? Ini kan cuman ngeproses terus melakukan sebuah perintah. Nah, ini namanya void function. Yang ini juga sebenarnya ini void juga. Nah, cara bikin ini menjadi non-void atau fungsi dengan return value atau nilai kembalian adalah dengan menggunakan perintah return luas. Jadi ini artinya ini inputannya, ini datanya, terus kita olah, terus hasilkan nilai ini. Itulah arti dari fungsi kayak gini. Jadi return value itu tuh nilai yang dihasilkan atau yang dikembalikan oleh fungsi. Atau kalau dalam diagramnya itu yang bagian sini. Jadi ini adalah return value-nya. Nah, mungkin yang agak berbeda dikit, kalau dulu kita pada Pascal, non-void dan void function itu namanya pisah. Untuk yang non-void itu namanya function, sedangkan untuk yang void itu namanya prosedur. Jadi nggak usah bingung sama yang itu. Kalau kalian pakai Pascal dan nemu function sama prosedur itu sebenarnya sama. Bedanya hanyalah kalau function kita punya return value, sedangkan pada prosedur kita nggak punya return value. Jadi mungkin kita recap dulu. Return value itu adalah nilai yang dikembalikan oleh fungsi. Nah, apa maksudnya dengan dikembalikan? Dan kenapa yang ini tadi maksudnya nggak bisa disebut sebagai sebuah return value? Karena gini, ini kan kita udah ngitung luasnya kan? Terus kita pengen nyimpan luasnya ini ke sebuah variabel namanya A. Nah, biasanya kita bakal bikin kayak gini. A sama dengan luas. Misalkan 3,6. Nah, kalau ini kita print, dia nggak bisa. Nah, katanya non. Oh ya, ini kita hapus dulu. Coba kita play. Hasilnya non. Karena walaupun kita udah ngitung, tapi kita nggak ngasih nilai itu ke orang lain. Jadi return itu gunanya buat ngasih gitu. Jadi kalau kita bikin return value, itu artinya function itu ngasih hasilnya ke kita. Nah, cara ngasihnya itu pakai keyword yang tadi, keyword return.
return luas. Nah, kalau udah, maka luas ini bakal dia kembalikan. Jadi kalau kita panggil luas 36, maka dia bakal mengasih hasil luas. Nah, luas ini bakal disimpan di A, dan A kita print. Nah, hasilnya adalah 18. Sebenarnya kalau bikin kayak tadi bisa. Kalau kita bikin yang tadi print luas, itu sebenarnya bisa. Cuman kalau kita bikin kayak gini, maka semua objek, maksudnya semua kode program yang ada di luar fungsi ini nggak bakal bisa ngakses nilai dari luas. Contohnya kan yang ini tadi kan. Contohnya yang ini. Kita pengen akses nilai luas dengan cara kayak gini. Itu nggak bisa. Karena kita akan ngasih nilai luas ini ke orang-orang di luar fungsi. Nah, cara ngasihnya itu yang tadi. Pakai return. Return luas. Oke, jadi itu adalah nilai kembalian atau return value. Nah, kemudian setelah itu, karena kita udah memahami dua konsep utama tadi, kita bisa mengaplikasikannya ke fungsi yang bercabang. Misalkan, pernah nggak sih kalian ngelihat di soal matematika, mungkin di kalkulus, dia tuh mendefinisikan fungsi dengan dua nilai. Jika x-nya besar dari 3, maka nilainya adalah ini. Sedangkan jika x-nya kecil sama 3, maka nilainya adalah yang ini. Nah, cara kita mendefinisikan hal itu pada program adalah dengan kayak ini. Pertama, ini kita hapus dulu, atau bikin file baru aja. File baru misalkan namanya fungsi cabang. Bikin nama fungsinya dengan def, terus namanya misalkan f, parameternya x. Kemudian, karena ini bercabang, katanya jika x-nya besar dari 3, maka nilainya adalah 3x kuadrat. Sedangkan jika x-nya kecil sama 3, maka nilainya adalah 2/3x. Maka kita bikin if x besar dari 3, maka return 3x kuadrat itu berarti 3 bintang x bintang 2. Sedangkan kalau dia x-nya kecil sama 3, itu bagian else-nya. Jadi kita bisa bikin else, maka fungsinya adalah menjadi 2/3x. Jadi ini menjadi 2/3 dikali x. Ini bisa dikasih tanda kurung. Nah, sehingga kalau kita pengen hitung, misalkan kita pengen hitung misalkan F2 misalkan. Nah, berarti cara manggilnya tinggal bikin F2. Karena X-nya 2, berarti ini harusnya yang bagian ini kan. 2/3 kali 2. 4/3. Nah, hasilnya adalah, oh ya, ini kita udah masukin nilainya ke variabel hasil, terus tinggal print hasilnya. Nah, hasilnya adalah 1,33. Kalau kita ganti ini menjadi 10, hasilnya berarti menjadi 3 kali 10 kuadrat. 100 kali 3, 300. Berarti ini harusnya 300. Nah, gitu. Nah, kemudian tadi kan kita udah belajar tentang argumen sama parameter. Yang semuanya itu tadi kita harus definisikan di sini kan. Kalau tadi kita bikin yang luas PP ini kan ada 2 parameter. Kalau andai kan kita bikin satu aja, yang keduanya nggak kita bikin, maka dia nggak bisa jalan. Bakal muncul error yang katanya luas kehilangan satu argumen yang diperlukan, yaitu L, yang tadi kita hapus.
Supaya dia bisa, kita harus bikin 2 argumen. Jadi, kalau dia punya 2 parameter, maka dia harus punya 2 argumen yang kita definisikan. Kalau dia 1 nggak boleh, kalau dia 3 juga nggak boleh. Jadi kalau dia kurang nggak boleh, kalau lebih juga nggak boleh. Itu yang tadi kita bikin. Kemudian kita kembali ke yang tadi, coba bikin file baru. File baru misalkan namanya adalah gravitasi. Kan kalau kalian biasanya ngerjain soal fisika di semester kemarin ataupun di SMA dulu, biasanya itu sering kan dibilang asumsikan gravitasi atau G sama dengan 10. Gitu kan biasanya. Atau kalau nggak dibilang G-nya berapa, maka biasanya kalian bikin G-nya 10 kan untuk soal gravitasi. Nah, nilai G itu kan artinya nilai yang udah default, nilai yang udah kita asumsikan betul. Atau nilai yang udah kita asumsikan pasti betul gitu. Nah, itu namanya nilai default atau argumen default. Pada Python, kita juga bisa bikin kayak gitu. Misalkan ada soal hitunglah tinggi maksimum yang dicapai oleh sebuah bola yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan tadi berapa di sini? Oh, misalkan dengan kecepatan 30, kemudian hitung juga waktu yang ini waktu dulu. Hitunglah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah bola untuk mencapai puncak tertinggi, di mana bolanya misalkan kelajuannya 30, kemudian hitung tinggi maksimum yang dicapai bola. Oke. Nah, soal kayak ini, itu kan biasanya kan kita butuh nilai G atau nilai dari gravitasi. Nah, biasanya kan kalau nilai G-nya nggak dibilang, itu biasanya nilai G-nya 10 kan. Atau kalau nanti G-nya dibilang, misalkan G-nya 9,8, maka barulah kita ganti nilai G-nya. Nah, jadi G itu adalah nilai default. Nah, cara bikin hal kayak itu dengan function, itu cukup gampang. Kita tinggal bikin nilai G pada pendeklarasian fungsinya. Misal, kita bikin fungsi namanya def lempar atas, di mana kita butuh setidaknya 2 data. Karena coba diperhatikan rumus dari GLBB. Ini, kalau kita pengen ngitung jarak, kita butuh waktu, percepatan, sama kecepatan. Nah, untuk ngitung waktu, itu sebenarnya kita cuma butuh ini. Bentar. Untuk ngitung waktu, itu kita cuma butuh V0 sama G. Kalau kita udah dapat dua hal ini, maka kita bisa ngitung waktunya sebagai V0 dibagi dengan T. Nah, jadi pertama langkah kita adalah menghitung T-nya, kemudian menghitung tingginya, yaitu nilai Y-nya.
Oke, jadi kita butuh setidaknya dua data, yaitu V dan G. Nah, karena tadi kita mengasumsikan nilai G-nya adalah 10, atau 10 itu adalah nilai default dari G-nya, maka kita bikin G-nya sama dengan 10. Nah, cuman kalau kita bikin sebuah nilai default, maka parameter dengan nilai default itu harus diletakkan pada urutan pertama. Jadi di sini bikin G dulu, habis itu baru F. Nah, kalau udah, bikin titik 2, terus tinggal hitung T-nya. Tadi T-nya itu kan V dibagi dengan, oh ya, ini G. V dibagi dengan G, terus T-nya udah dapat, kita tinggal hitung tingginya. Tingginya sesuai rumus yang di sini. Katanya kecepatan dikalikan dengan T dikali setengah dikali kelajuan dikali dengan T kuadrat. Jadi kecepatannya adalah V dikali dengan T. Kemudian karena ini lemparan ke atas berarti minus. Terus 0,5 dikalikan dengan G. Kemudian dikalikan dengan T pangkat 2. Nah, kalau udah, ini apa yang salah? Bentar, coba lihat di Google. Oh, kayaknya yang defaultnya terakhir. Coba kayak gini. Oke, aman ya. Nah, kalau udah kita tinggal bikin narasinya. Kita bikin print T, koma, dan koma Y. Kemudian coba dipanggil fungsinya, lempar atas. Nah, karena ini G-nya adalah default argumen, maka di sini kita boleh masukkan nilai G-nya. G sama dengan 10 kayak gini, terus bikin V sama dengan 30, ini boleh. Atau kalau mau V doang itu boleh. Kalau V doang kayak gini, boleh. Kalau kita bikin V doang, itu asumsinya dia pakai G yang ini. Sedangkan kalau kita bikin G juga di sini, misalkan kita bikin G sama dengan 9,8, itu artinya nilai G yang dia pakai sekarang bukan lagi yang ini, tetapi yang ini. Nah, coba kita tes. Coba kita tes untuk dua kemungkinan. Pertama untuk G-nya segitu, dan untuk G-nya 10. Oke. Katanya kalau G-nya 9,8, maka waktunya adalah 3,06. Sedangkan kalau G-nya 10, pakai nilai default yang ini, maka waktunya adalah 3,0. Jadi itu keunggulan kalau kita pakai default argumen. Jadi kalau kita pakai default argumen, kita boleh setting nilainya, boleh enggak. Kalau kita setting nilainya, maka dia bakal pakai nilai itu. Sedangkan kalau kita nggak setting nilainya, maka dia bakal pakai nilai defaultnya, yaitu yang ini. Nah, sebenarnya hal ini bisa kita perbagus lagi dengan bikin
dengan bikin tadi apa sih? Oke, berarti kita nggak pakai yang ini. Kita pakai ini aja langsung. Bola tersebut membutuhkan waktu T sama dengan template, kemudian untuk mencapai puncak dengan ketinggian template format. Karena ini waktu dan ini ketinggian, maka ini T dan ini Y. Nah, kalau sudah, ini bisa kita hapus dulu, atau nggak usah. Terus kita play. Oke. Nah, jadi sekarang hasilnya adalah kayak gini. Bola tersebut membutuhkan waktu 3,00 untuk mencapai puncak dengan ketinggian sekian. Itu untuk yang ini. Sedangkan untuk yang di bawahnya, bola tersebut membutuhkan waktu T sama dengan 3 untuk mencapai puncak dengan ketinggian 45. Nah, kemudian selanjutnya, jadi ini paham ya? Jadi ini intinya kita boleh setting nilai defaultnya dan boleh enggak. Kemudian berikutnya, kita akan belajar yang namanya itu sequence output. Tadi kan kita udah, pada contoh sebelumnya kita kan udah bikin return luas. Itu kan cuma satu nilai. Sekarang, gimana kalau kita pengen return value yang nilainya itu ada 2? Misalnya yang ini. Kita pengen return nilai T dan Y. Nah, caranya tinggal ganti, maksudnya tinggal bikin kayak ini doang. Bikin return, terus bikin T-nya, Y-nya, dan selesai. Nah, kalau udah, oh ya bentar. Ini kita ganti dulu. Misalkan langkah ini kita masukkan ke sebuah fungsi baru, namanya misalkan adalah show. Def show. Karena dia butuh T dan Y, maka dia butuh parameter T dan Y. Nah, kayak gini. Terus, ini, yang ini kita bisa hapus, kemudian kita bikin return T, Y. Ini kita hapus. Jadi sekarang kita bikin dua proses. Pertama, proses untuk menghitung nilainya. Kemudian proses untuk menampilkan nilainya. Jadi inilah yang tadi kita bilang dengan dekomposisi, yaitu memisahkan proses demi proses. Ini untuk menghitung, dan ini untuk menampilkan. Nah, sekarang gimana caranya kita ngambil T dan Y? Karena ini ada dua nilai, maka pada Python kita cukup menuliskan T, Y itu sama dengan lempar atas. Tadi nilainya misalkan V-nya 30. Nah, ini artinya ketika kita panggil lempar atas 30, maka dia menjadi lempar atas dengan V-nya 30 dan G-nya 10. Habis itu hitung ini, kemudian kembalikan nilainya. Nah, nilai yang dikembalikan itu kan artinya dalam bentuk T dan Y kan. Nah, nilai T dan Y inilah yang dimasukkan ke sini. Jadi ini kan kalau kita hitung yang ini nanti bakal hasilnya dalam bentuk T, Y. Nah, jadi T, Y yang ini bakal dimasukkan ke sini. T ini ke sini, Y ini ke sini. Jadi gitu cara kerjanya. Jadi ini kan ada dua nilai. Nah, dua nilai ini dimasukkan ke dua variabel yang ini. Jadi T ini masuknya ke sini, dan Y ini dari sini. Nah, karena kita udah punya T dan Y, maka kita bisa lanjut ke fungsi kedua. Kita tinggal panggil show T, Y.
Kita coba play. Nah, hasilnya, bola tersebut membutuhkan waktu 3,0 untuk mencapai puncak dengan ketinggian 45. Jadi, untuk kita ulangi lagi, ini namanya return value. Nah, kalau nilainya ada 2, itu namanya sequence output. Dan kalau udah kayak gini, maka kita bisa manggil nilainya dengan cara kayak gini. Jadi, ini khusus untuk Python, kita bisa bikin kayak gini. Bikin 2 variabel langsung dan pisahkan dengan tanda koma. Oke. Nah, andaikan coba ini kita ganti. Andaikan sekarang ini kita bikin t, y, v untuk nampilin nilainya. Maka di sini kita juga bisa bikin t, y, v. Terus di bawahnya print nilai v-nya. Jadi katanya bola tersebut membutuhkan waktu 3 detik untuk mencapai puncak dengan ketinggian 45 meter. Dan V-nya adalah 30. Sesuai dengan yang tadi kita masukkan. Oke, jadi itu untuk sequence output. Kemudian, hal yang penting untuk kalian ingat itu adalah tentang variabel global dan lokal. Kita bikin file baru. Misalkan namanya adalah test.py. Kita bikin fungsi. Namanya misalkan inisiasi nilai. Terus dalamnya kita bikin proses yang mana prosesnya adalah membuat variabel namanya misalkan A dan nilainya adalah 3. Nah, kalau kalian pikir angka 3 ini bisa di print di sini, itu salah. Coba di-apply. Nah, katanya variabel A itu tidak didefinisikan. Kenapa gitu? Udah kan di sini kan kita udah bikin A sama dengan 3. Nah, walaupun kita bikin A sama dengan 3, nilai A itu hanya bisa diakses oleh semua program yang ada di dalam function ini. Sedangkan karena print itu di luar function, coba dilihat, kalau saya bilang di dalam function itu artinya dia berada di sini. Dia ada tab-nya kayak gini. Ada tab yang ini. Kalau saya bikin kayak gini, itu artinya dia udah di luar function. Kalau kayak ini, dia di dalam function. Jadi, karena A ini didefinisikan di dalam function, maka dia hanya bisa dilihat di dalam function tersebut. Dan karena print A yang ini udah di luar fungsinya, maka dia nggak bisa ngambil nilai A yang di sini. Makanya ketika kita print, dia nggak tahu A ini yang mana gitu. Karena A ini nggak ada di sini. Yang adanya cuma di dalam function doang. Nah, karena dia nggak kenal A yang ini, maka kita bisa tetap bikin A di luar. Misalkan kita bikin A sama dengan 3, misalkan 5. Kalau kita bikin A sama dengan 5, terus print A, yang keluar bukan 3, tapi angka 5. Kayak gitu. Sedangkan kalau ini yang kita hapus, yang keluar barulah angka 3. Oke, beda ya? Beda ya hasilnya? Nah, jadi hal-hal kayak itu karena Python mengenal istilah local variable dan global variable. Yang A ini, karena dia bisa diakses di seluruh file, di seluruh bagian di sini, jadi kalau kalian nanti di sini bikin print A itu juga masih bisa. Jadi ini misalkan kosong, ini kosong, terus di sini bikin print A, itu bisa. Nah, jadi karena A itu bisa diakses di seluruh bagian file kayak gini, maka A itu kita sebut sebagai sebuah global variable.
Sedangkan yang A yang di sini itu local variable. Karena dia nggak bisa diakses di seluruh bagian file. Coba kita cek. Di sini bikin print A juga. Maka yang ini bakal menghasilkan 3, yang ini menghasilkan 5. Oh ya, ini lupa kita panggil. Coba dipanggil inisiasi nilai. Nah, dia yang ini bakal menghasilkan 3, yang ini, dan ini akan menghasilkan 5. Oke. Nah, jadi itu bedanya local variable dengan global variable. Kalau local variable, dia hanya bisa diakses di tempat dia didefinisikan. Kalau dia didefinisikan di fungsi ini, maka dia hanya bisa diakses pada bagian ini. Dan nggak bisa di luarnya. Sedangkan global variable, dia bisa diakses di semua bagian file. Kayak gini. Ini tuh bisa diakses di sini juga bisa, di sini juga bisa. Coba ini dihapus. Nah, dia bakal masukkan 5 dan 5, 2 kali. Nah, kayak gitu. Karena A ini dia ngambil dari sini. Itu artinya A ini bersifat global. Oke. Kemudian, apa lagi ya? Oke, mungkin cuma itu sih untuk inisiasi nilai tentang global dan local variable. Ini udah. Kemudian kita bahas tentang dynamic arguments. Coba bikin file baru. Misalkan namanya jumlah.py. Nah, coba perhatikan file yang lama. Yang di luas pp. Nah, pada fungsi ini kita bikin 2 dan hanya 2 parameter, ya kan? Di sini kan kita bikin 3 argumen, dia nggak cocok. Coba di play. Nah, dia tuh nggak cocok karena di sini kita cuma nulis 2 parameter, sedangkan di sini kita nulis 3 argumen. Jadi dia nggak matching. Nah, supaya dia bisa, kalau ini 2, maka ini juga harus 2. Artinya, kalau kita tulis kayak gini, itu artinya kita udah dengan spesifik menjelaskan bahwa kita hanya butuh 2 parameter dan nggak lebih ataupun kurang. Nah, sedangkan pada dynamic argument, kita bisa mendefinisikan parameternya tanpa perlu menentukan banyak parameternya. Contohnya itu kayak gini. Pernah nggak sih kalian bikin function print hello? Nah, ini pasti pernah kan? Ini kan argumennya cuma satu aja, yaitu hello. Kalau kita play, hasilnya adalah hello. Kalau kita bikin argumen kedua, misalkan dunia, maka dia juga bisa menampilkan hello dunia. Kalau kita bikin yang ketiga, halo dunia lab, maka dia juga menampilkan 3 argumen ini. Halo dunia lab. Jadi, fungsi print yang ini, itu dia nggak membatasi jumlah parameternya. Nah, kita juga bisa bikin fungsi yang kayak gini. Misal, kita misalkan mau bikin fungsi yang namanya itu jumlahkan, dan dia itu bisa ngitung jumlah nilai yang kita masukkan. Misalkan, kalau kita masukkan 1 dan 5, maka dia bisa menghasilkan nilai 6. Kalau kita masukkan 1, 5, dan 11, maka dia bisa masukkan nilai 17. Kalau kita masukkan nilai 1, 5, dan 11, dan 2, dia bisa menghasilkan nilai 18. Nah, kita pengen fungsi yang kayak gitu. Caranya gimana?
Caranya, pertama, kita bikin dulu variabelnya. Maksudnya kita bikin dulu fungsinya. Jadi bikin def, nama fungsinya adalah jumlahkan. Terus, kalau kita bikin kayak ini aja, kita bikin A, B, ini artinya dia cuma bisa nampung 2 nilai doang, dan nggak lebih. Jadi dia hanya bisa menghandle yang kayak gini. Coba kita cek, total sama dengan A tambah B. Terus return total. Di sini bikin hasil untuk menyimpan nilainya. Di sini bikin print hasil. Nah, ini akan menghasilkan nilai 6 karena 1 tambah 5 adalah 6. Ini berhasil. Cuman kalau kita tambahkan nilai 1, 5, 7, 12, 13, 43, dan seterusnya, maka ini nggak akan berhasil. Katanya, kita ngasih di sini 6 argumen, sedangkan kita cuma mendefinisikan 2 parameter. Jadi, nggak cocok gitu. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kita perlu menggunakan dynamic parameter. Nah, dynamic parameter itu ada 2 tipe. Pertama, non-keyword argument, dan yang kedua, keyword argument. Nah, ini nanti akan kita bahas kedua-duanya. Sekarang kita bakal fokus ke non-keyword argument. Untuk bikin non-keyword argument itu kita tulis bintang, terus diikuti dengan nama parameternya. Misalkan kita bikin data. Jadi, parameter data akan menyimpan 1 atau lebih argumen. Jadi kalau kita bikin kayak gini, itu artinya datanya adalah 1, 5, 7, 12, 13, dan 43. Sedangkan kalau kita bikin kayak gini, itu artinya datanya hanya menyimpan nilai 1 dan 5. Dan itulah guna tanda bintang ini. Oke, kalau udah, kita tinggal bikin awalnya total sama dengan 0. Kemudian bikin for nilai in data. Terus bikin total plus minus. Maksudnya plus sama dengan nilai. Ini artinya dia jumlahin semua nilai pada data. Nah, kalau udah, return total, kemudian kita play. Nah, berhasil. Jadi ini kalau kalian bikin 2 pun ini bisa. Bikin 6 kayak tadi, atau 7, atau 8, itu juga bisa. Jadi dia kayak lebih fleksibel gitu. Jadi walaupun kita bikin 7 parameter, 6 parameter, 3 parameter itu masih oke. Masih bisa dihandle dengan menggunakan non-keyword argument. Oke, ini adalah dynamic parameter dengan non-keyword argument. Yang kedua kita akan bahas keyword argument. Coba bikin file baru. Kita bahas apa ya bagusnya? Oke, kita bikin yang ini. Bikin luas daerah. Bikin file baru namanya luas daerah.py. Ini kita save dulu. Nah, misalkan kita pengen bikin fungsi yang bisa menghitung luas dari lingkaran dan juga persegi. Nah, coba diperhatikan lagi. Kalau kita pengen hitung luas lingkaran, maka data yang kita butuhkan itu hanyalah jari-jari lingkaran atau radius dari lingkaran. Sedangkan kalau kita ngitung luas dari persegi panjang, maka kita butuh 2 nilai atau 2 data, yaitu panjang dan lebar. Artinya, kalau kita pengen hitung luas dari lingkaran, kita hanya butuh 1 argumen. Sedangkan kalau kita ngitung luas persegi,
maka kita butuh 2 argumen. Jadi kalau lingkaran dia butuh 1 argumen, sedangkan kalau persegi panjang dia butuh 2 argumen. Oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa bikin 2 fungsi. Kita bikin def persegi panjang, parameternya P dan L, tinggal copy yang tadi, copy yang ini. Terus untuk lingkarannya kita bisa bikin lagi lingkaran parameternya cuma R saja. Ini R, ini P dan L. Terus hasilnya adalah Pi-nya 3,14 dikalikan dengan R-nya dipangkat 2 kan. Jadi Pi R kuadrat. Nah, kalau ini itu bisa. Cuman kalau kita pengen yang lebih merangkum, yang lebih umum, nah kita bisa bikin fungsi baru dengan nama luas dan parameternya yang wajib ada itu adalah bentuk. Jadi kita bikin bentuk. Bentuk ini nanti bisa diisi sama string lingkaran atau string segi 4. Jadi ada bentuk, terus ada parameter dinamis, yaitu bintang-bintang dimensi. Nah, ini gunanya apa? Ini nanti bakal kita jelaskan. Pertama, kita mau bikin if jika bentuknya adalah lingkaran, maka pakai rumus yang ini. Sedangkan jika bentuknya adalah segi 4, maka rumusnya adalah yang ini. Nah, cuman ini kan dia nggak tahu R ini yang mana, P dan L itu yang mana. Nah, untuk itu kita harus menetapkan bahwa, maksudnya kita harus mengasumsikan bahwa dimensi ini nanti akan ada label radius, panjang, dan lebar. Jadi nanti kita pengen, kalau orang pengen ngitung luas lingkaran, maka kita harapannya pengen orang tuh bikin luas, bentuknya yang ininya adalah lingkaran. Nah, karena dia lingkaran, maka dimensinya itu adalah radius, yaitu 10 misalkan. Atau kalau radiusnya 5, berarti tinggal bikin radius 5. Nah, kita mau orang yang hitung lingkaran, cara bikinnya kayak gini. Jadi ada label radius. Nah, terus kita juga pengen, kalau orang ngitung segi 4, kita pengen orang tuh ngetik bentuknya adalah segi 4. Nah, karena dia segi 4, maka kita juga pengen orang itu masukkan P-nya berapa, misalkan 5, dan L-nya berapa, misalkan 4. Nah, jadi kita pengen orang bikin hal-hal kayak gini. Nah, karena kita telah mengasumsikan parameter radius P dan L, maka di sini kita bisa nulis, pertama, tuliskan nama parameternya, itu dimensi, kemudian masukkan labelnya. Karena tadi R, yang mana R itu berarti radius, maka di sini masukkan sesuai yang ini, yaitu radius. Kemudian yang untuk P dan L, ini berarti menjadi dimensi P. Nah, yang L-nya menjadi dimensi L.
Nah, kalau udah gitu, kita bisa bikin kayak gini. Print. Coba ini dihapus saja. Oke, jadi udah kayak gini. Jadi kita bikin fungsi baru yang ini. Ini bisa dihapus saja. Fungsi 2 di atas tinggal dihapus. Jadi andaikan kita pengen hitung luas lingkaran, kita tinggal bikin bentuknya adalah lingkaran, dimensinya karena dia lingkaran berarti dia hanya punya satu dimensi yaitu R atau radius. Jadi kita bikin radius sama dengan 10. Ini kalau kita play, hasilnya adalah kayak gini. Nah, kalau kita pengen hitung luas dari segi 4, maka ini kita ganti menjadi segi 4. Terus karena tadi kita masukkan dimensi P dan dimensi L, maka kita masukkan di sini P-nya berapa, L-nya berapa. Misalkan di sini P-nya 10 dan L-nya 12. Maka ini menjadi 120 sesuai dengan yang kita dapatkan. Nah, sekarang masalahnya adalah dan ini sebenarnya memang masalah yang nggak bisa kita selesaikan. Kalau kita hapus labelnya, maka dia nggak akan berhasil. Nah, gini. Ini nggak berhasil karena dia butuh label untuk dia pakai. Jadi di sini kalau kita masukkan bentuknya segi 4 dan dimensinya adalah 10 dan 12, maka dia bakal ngambil oh ya, ini nggak bisa ya tadi. Oh ya. Jadi untuk ini supaya bisa, kita butuh label. Karena kalau nggak, tadi kan kita bikin dimensi P sama dimensi L. Nah, dia nggak tahu P ini yang mana, L ini yang mana. Bisa jadi P-nya ini, L-nya ini, atau bisa jadi P-nya ini, L-nya ini. Karena itu dia bingung. Karena itu kita butuh label. Makanya kita bikin P sama dengan 10, L sama dengan 12. Nah, kalau gini baru bisa. Dan ini hanya berlaku untuk tadi apa namanya? Oh ya, keyword argumen. Ini hanya berlaku untuk keyword argumen. Jadi kalau kita pakai keyword argumen itu pakai 2 bintang. Sedangkan kalau non keyword argumen kita cukup pakai 1 bintang. Oke. Nah, cuman ini sepertinya nggak bakal sering dipakai sama kalian. Yang paling penting itu cuma yang tadi, cara bikin fungsi gimana, terus apa itu parameter, apa itu argumen, cara ambil parameternya gimana, cara ambil argumennya gimana, terus return value itu apa, dan sebagainya. Jadi ini cuma pelengkap materi aja. Oke, kita lanjut. Nah, dengan fungsi, kita bisa membuat fungsi yang bersarang. Atau kalau dalam matematika itu namanya fungsi komposisi. Misal, kita punya fungsi fx sama dengan 2x dan gx sama dengan x kuadrat. Dan kita mau nyari f bundaran g 3. Nah, caranya jelas seperti biasa kita bikin file baru, misalkan namanya adalah komposisi.py. Nah, misalkan bikin tadi fungsinya 2x sama x kuadrat. Jadi kita bikin def fx itu adalah 2x, sedangkan untuk gx-nya itu adalah x kuadrat. Oke. Nah, karena kita pengen ngitung f bundaran G3, itu artinya kita pengen ngitung f G3. Jadi, kita tinggal bikin hasil sama dengan f, argumennya adalah G3. Jadi, 3 adalah argumen untuk G, dan G3 adalah argumen untuk F. Ini namanya fungsi
bersarang. Jadi fungsi G dijadikan argumen untuk fungsi F. Kalau udah tinggal kita print hasil. Oh ya, ini return. Coba lagi. Oke, berhasil ya. Coba kita cek. G3, 3 kali 3 itu 9. Oke, berarti ini 9. 9 kali 2 itu 18. Oke, berarti betul. Nah, jadi ini adalah contoh dari fungsi yang bersarang. Jadi pada Python kita bisa menggunakan output dari sebuah fungsi menjadi argumen untuk fungsi lain. Jadi ini tinggal kalian coba-coba aja di rumah. Kemudian nomor 2 terakhir adalah fungsi rekursif. Mungkin dulu kalian pernah ketika belajar MATLIS, ada nggak sih kalian ngelihat rumus kayak gini? Rumus yang katanya misalkan UN itu adalah UN-1 tambah 2. Nah, ini pernah kan? Nah, ini namanya adalah fungsi rekursif. Nah, apa itu fungsi rekursif? Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi kan ini UN. Fungsi UN nilainya adalah fungsi itu sendiri, tapi argumennya bukan lagi N, tapi N-1. Dan kemudian ditambahkan dengan 2. Itu adalah fungsi rekursif. Nah, gimana caranya kita bisa bikin fungsi yang kayak gini pada Python? Itu adalah hal yang mau kita bahas. Caranya adalah pertama, bikin dulu fungsinya def. Misalkan namanya adalah U, parameternya adalah N. Nah, terus karena fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, maka kita tinggal bikin return U, N-nya menjadi N-1, tambahkan dengan 2. Oke. Nah, cuman masalahnya adalah kalau kita cukup kayak gini doang, dia akan berulang terus-menerus. Bahkan sampai oh ya, ini ada yang lupa ya. Ini biasanya ada soal tuh bikin U1-nya sama dengan 2, misalkan. Nah, hal ini, kalau kita bikin kayak gini doang, dia bakal berulang terus-menerus. Karena UN bakal manggil UN-1, UN-1 bakal manggil UN-2, UN-2 bakal manggil UN-3, dan seterusnya, yang nggak ada habisnya. Nah, untuk itu kita perlu membatasinya. Caranya, kita bikin di sini if bentar, enggak, bukan itu. Kita bikin if n besar dari 1, maka barulah kita return. Sedangkan kalau tidak, else, maka kita bikin return 1. Sorry, 2. Karena U1-nya 2. Jadi kita bikin return 2. Oke, kita coba cek. Misalkan kita ngitung U3. Kalau U3 berarti dia manggil U2 tambah 2. Nah, U2 itu manggil U1 tambah 2. Berarti gini. Coba kita bikin logiknya. U3 itu sama dengan U2 tambah 2. Nah, kemudian U2 itu memanggil U1 tambah 2.
Nah, karena ini ada tambah 2, maka ini juga tambah 2. Nah, kemudian U1 itu sama dengan 2. Berarti ini menjadi 2 tambah 2 tambah 2, yaitu 6. Berarti ini harusnya menghasilkan 6. Nah, betul kan? Jadi, begitulah cara kerja dari fungsi rekursif. UN ini bakal manggil UN-1, UN-1 bakal manggil UN-2, UN-2 bakal manggil UN-3, sampai N-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau N-nya udah sama dengan 1, maka dia yang ininya udah nggak bakal dipanggil lagi, dan dia bakal lanjut ke sini. Oke, jadi itu adalah fungsi rekursif. Atau contoh lain, kalau kita dulu belajar tentang direct Fibonacci, itu kan rumusnya direct Fibonacci ini. Rumusnya kita butuh nilai awal yaitu 0 dan 1. Kemudian rumusnya adalah Fn-1 tambah Fn-2. Jadi kita coba bikin def Fibonacci n, kemudian bikin if n besar dari 1 ya, karena ini kan katanya ketika n besar dari 1. Berarti ini kita bikin if n besar dari 1, maka return Fibonacci n-1 tambahkan dengan Fibonacci n-2. Nah, terus apa lagi yang terlupakan? Else, jadi ketika n-nya 1, berarti dia bakal manggil Fibo 0 sama Fibo 1. Nah, Fibo 0 itu adalah 0. Wait, tunggu. Ya nggak sih? Fibo 0 tambah Fibo 1, yaitu 1. Nah, kita coba tes. Coba kita hitung Fibonacci misalkan Fibonacci 3. Apakah ada yang salah? Oh ya, ini kita komen dulu. Play kembali. Katanya hasilnya adalah 3. 1, ini kan ke 0. Ini 0, ini 1, ini 2. Coba Fibo 2. Fibo 1. Fibo 0. Oke. Oh ya, ini salah nggak sih? Ini harusnya Fibo ke 0 itu 1, bukan 0. Coba cari yang lain. Nah, yang katanya, oh jadi emang beberapa ada yang list Fibonacci itu mulai dari 0. Dan ada juga yang bikin dari 1. Jadi misalkan kita ngambil yang dari 1 ini. Kita ambil yang dari 1,
Berarti kita peroleh hasil kayak gini. Jadi kalau kita coba tes, ini kan Fibo 0, 0, Fibo 1, 1, Fibo 2, 1, Fibo 3, 2, Fibo 4, 3. Fibo 0, 0, Fibo 1, 1, Fibo 2, 1. Oh ya, sorry. Ini kan kita ngitung Fibonya kan dari 1 kan. Coba kita bikin Fibonacci-nya 1, 1, 2, 3, 5, 8. 5 tambah 8, 13. Oke. Nah, kalau kita print Fibonacci 0, maka harusnya muncul 1. Betul? Kalau Fibonacci 2, yang muncul juga 1. Kalau Fibonacci, sekarang ini tuh 0, 1, 2, 3, 4. Fibo 4. Berarti Fibonacci 4 harusnya adalah 5. Oke, betul ya? Nah, jadi itu adalah cara membuat fungsi Fibonacci dengan menggunakan fungsi rekursif pada Python. Atau contoh lain yang biasanya digunakan untuk Fibonacci itu adalah contoh tentang perhitungan faktorial. Ini tadi saya copy dari Google. Kita paste saja. Nah, coba kita tes dengan print 5 yang ini. Maksudnya print faktorial 5. Jadi ini caranya. Faktorial itu menginputkan nilai n. Nah, ketika n-nya 0, maka otomatis faktorial 0 itu 1 kan. Maka dia bakal return 1. Sedangkan kalau n-nya selain 0, maka dia bakal mengembalikan n dikali faktorial n min 1. Karena kan kalau kalian ingat faktorial 5 itu kan artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan. Nah, itu bisa kita representasikan menjadi n kali faktorial n min 1. Nah, kalau kita tes, hasilnya adalah 120. Coba cek dari Google. Hasilnya adalah factorial of tadi 5 ya. Nah, 120. Jadi sama ya. Jadi itu adalah beberapa contoh implementasi fungsi rekursif pada Python. Kemudian yang terakhir adalah tentang mengimpor fungsi. Nah, mengimpor fungsi itu artinya adalah kita pakai fungsi dari file lain atau dari sumber lain. Tadi kan kita udah pakai, maksudnya tadi kan kita udah bikin fungsi jumlah kan. Fungsi jumlah dengan bentuk kayak gini. Nah, sebenarnya kita bisa manggil fungsi ini dari file lain. Cuma bikin file baru dengan nama implementasi.py. Kalau dari awal kita bikin kayak gini, coba ini di copy aja. Kalau dari awal kita bikin kayak gini, dia nggak akan bisa. Karena dia butuh parameter 1, 5, 7, 12, 13, 43, 100, dan 69. Yang mana itu merupakan parameter dari fungsi jumlahkan. Sedangkan di sini kita nggak ada bikin fungsi jumlahkan. Nah, caranya ada dua cara. Pertama, dengan copy fungsi ini, terus paste ke sini, dan ini berhasil. Atau, ini kan agak ribet kan? Atau cara kedua adalah kita import fungsinya. Nah, cara ngimpornya adalah ada 3 cara. Pertama, pakai cara ini, from nama file import function. Kita bikin from nama filenya adalah jumlah. Jadi kita bikin from jumlah, terus import nama function. Nama functionnya adalah jumlahkan. Jadi kita bikin di sini
from jumlah import jumlahkan. Oke. Nah, kalau udah, maka otomatis dia bakal ngambil fungsi yang ini dan memasukkan fungsi itu ke sini. Jadi, walaupun kita nggak nulis fungsinya di sini, dia tetap bisa dipakai. Jadi, memang kayak arti import yang sebenarnya gitu. Jadi, dia ngimpor file, maksudnya ngimpor fungsi dari file, dan memasukkannya ke file lain. Kita coba play kembali. Hasilnya sama, yaitu 220. Cuman ini kenapa 2 kali ya? Oh, karena ini kayak. Coba hapus yang ini. Nah, gitu. Jadi dia bakal ngambil fungsi di sini, atau dia impor, terus masukkan ke sini. Tanpa perlu kita ketik. Nah, cara ngimpornya adalah dengan mengetikkan from nama file import nama function. Ini adalah cara pertama. Cara kedua adalah dengan import function from nama file. Jadi tinggal dibalik dong. Import function from nama file. Oops. Import functionnya tadi jumlahkan, from nama filenya tadi jumlah. Oh, apa salah? Oh, tadi nggak bisa ya? Kalau nggak berarti kita cobakannya ke cara ketiga, yaitu langsung import nama filenya adalah jumlah. Nah, tapi kalau kita pakai cara kayak gini, maka di sini kita perlu bikin jumlah titik jumlahkan. Ini artinya dari file jumlah kita ngambil fungsi jumlahkan. Kita coba play, hasilnya sama, 250. Atau kalau kita impor yang ini, coba ini dihapus. Impor jumlahkan dan luas daerah. Oh ya, ini yang tadi saya jelaskan. Kalau kita pengen ngimpor lebih dari satu file, caranya kayak gini. Impor nama file pertama, koma nama file kedua. Cukup kayak gitu doang. Nah, kemudian misalkan kita pengen ngitung luas dari lingkaran dengan radius 15, misalkan. Nah, cuman karena kita ngimpornya dengan cara kayak gini, maka kita butuh ketikkan di sini nama filenya, yaitu luas daerah, titik. Kita play. Nah, muncul hasil. Oh ya, ini kita belum print luas. Kita coba kembali. Play. Nah, jadi kita dapat bahwa luas daerah dari lingkaran dengan jari-jari 15 adalah 706,5. Nah, jadi gitu caranya import function dari file lain. Nah, mungkin cuma segitu untuk materi kita pada hari ini, pada video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.